Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 91. Melihat kepergian Sen Subing, ekspresi Keos menjadi bingung, dan helaan napas panjang berisi pasang surut tanpa akhir. Suamiku, ayo pergi. Lingxia menyeka air matanya dan melihat dewa kekacauan di punggung Li Ximin, memecah air matanya menjadi senyuman, kita akan menjadi tua bersama dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Jika ada kesempatan, kita akan tetap menjadi suami dan istri di kehidupan selanjutnya. Kalau begitu kita akan menghormati Hongmeng Supreme bersama-sama untuk menebus kesalahan kita. Setelah beberapa saat, area pusat pegunungan Tianpu, Gunung Suci Huangfu. Di atas Gunung Suci Huangfu seluas 80.000 kaki persegi, berdiri sebuah monumen besar. Pada prasasti, tarian naga dan Phoenix tertulis, sekte pertama di dunia, Huangfu Sage, 9 karakter. Di depan Gunung Huangfu Shengzong, 2 murid luar berdiri seperti lembing. Keciut. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit, berubah menjadi sekelompok pria dan wanita di depan gerbang gunung, serta orang tua. Kedua murid luar memandang seorang pemuda tampan dan luar biasa berjubah ungu menuju di depan mereka, dan berkata serempak, siapa yang datang? Tiba-tiba, suara 2 murid luar berhenti tiba-tiba. Melihat Tan Yun, mata mereka melebar, dan mata mereka mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Keduanya menggosok mata mereka dengan tiba-tiba, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak melihat mata yang pusing, mereka tidak koheren dalam kegembiraan. Tuan Sekte Tua, Anda adalah Tuan Sekte Tua. Benar, ya, Anda pasti Tuan Tua, murid telah melihat patung Anda. Ya Tuhan, Master Sekte Lama meninggalkan daratan Huangfu lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Saya tidak berharap untuk kembali sekarang. Ya, kedua murid luar itu sangat bersemangat sehingga mereka lupa memberi hormat untuk pertama kalinya. Tan Yun tidak menyalahkan mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu tidak tunduk pada Tuan Tua? Ah! Kedua murid luar terkejut sesaat, dan segera berlutut dan bersujud, berteriak dengan penuh semangat, para murid bersujud kepada Tuan Tua. Hentikan hadiahnya. Tan Yun bertanya kepada mereka berdua setelah mereka bangun, ayah mertuaku masih berdaulat sekarang. Ya, Tuan Tua, orang tua, kakek, dan ayah mertua dan ibu mertua saya yang lain, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Tanya Tan Yun. Kembali ke Master Sekte Lama, para senior semuanya baik-baik saja. Salah satu murid luar berkata, para senior telah menyentuh kesempatan untuk muncul dan melonjak, dan sedang menunggu Anda untuk kembali. Dan para senior sekarang berada di Sein Sek. Mendengar ini, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, buka pintu ke alam rahasia. Murid patuh. Salah satu murid luar segera mengeluarkan token dan membuka pintu alam rahasia. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya yang telah naik dari daratan Huangfu tidak sabar untuk terbang ke pintu alam rahasia. Suan Yuanrou dan Ouyang Qian saling melirik, dan mereka akan melihat mertua mereka. Kedua putrinya masih sedikit gugup. Segera, kedua wanita itu berpegangan tangan dan terbang ke pintu alam rahasia. Huangfu Shengzong, Gerbang Suci, Puncak Gunung Suci Huangfu. Di istana yang megah, penguasa, Huangfu Yu, sedang meninjau peringatan yang diserahkan oleh dinasti suci utama di daratan Huangfu. Hari ini penguasa daratan Huangfu adalah Huangfu Yu, dan dia dapat dikatakan memiliki setiap kesempatan. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, Master Sekte Tantai bereinkarnasi sebagai Huangfu Yu. Ketika Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan daratan Huangfu, dia masih muda, dan sekarang dia berusia sekitar 60 tahun. Karena pasang surut daratan Huangfu, Huangfu Yu kini beruban. Keciut. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya menukik ke Huangfu Sensan, terbang keluar kuil. Seorang lelaki tua yang menjaga aula utama memandang Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, Tuan sedang berurusan dengan urusan, tolong jangan ganggu. Pria tua itu berbicara, dan matanya menatap Tan Yun dengan ekspresi kaget. Jelas dia mengenali Tan Yun. Diam. Tan Yun berbisik, jangan berisik. Aku ingin mengejutkan ayah mertuaku. Itu Tuan Tua. Orang tua itu langsung bersujud. Mundur, kata Tan Yun. Setelah lelaki tua itu menerima perintahnya, dia terbang. Ledakan. Tan Yun melangkah maju, mendorong pintu istana hingga terbuka, dan mengajak semua orang masuk. Huangfu Yu masih tidak melihat ke meja,
dan suara tidak senang terdengar, bukankah raja ini mengatakan itu? Jika ada yang tidak hadir dalam 3 hari, pergilah. Ayah mertua, apakah Anda benar-benar tidak mau melihat menantu laki-laki Anda? Tiba-tiba, suara yang familiar dan agak aneh masuk ke telinga Huang Fuyu. Alasan mengapa dia akrab adalah karena dia tahu bahwa suara ini adalah suara menantu laki-lakinya Tan Yun, dan mengapa tidak asing adalah dia belum pernah mendengar suara ini selama lebih dari 30.000 tahun. Sebelum Huang Fuyu mengangkat kepalanya, suara menyenangkan lainnya terdengar, "Ayah, apakah kamu bahkan tidak melihat putrimu?" Huang Fuyu terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Tantai Xianer yang ramping di aula utama, air mata kerinduan yang keruh keluar dari matanya, dan dia gemetar, "Putri, putri. Apakah Dedi sedang bermimpi? Apakah kamu benar-benar kembali?" Huang Fuyu naik ke langit, dan mendarat di depan Xianer Tantai di detik berikutnya. Melihat Huang Fuyu dengan rambut putih, Tantai Xianer berkata dengan air mata, "Ya, putriku yang tidak berbakti kembali." Dengan itu, Tantai Xianer bergegas ke pelukan Huang Fuyu. Ayah dan anak perempuan itu dipertemukan kembali setelah lebih dari 30.000 tahun, dan mereka menangis kegirangan. Setelah waktu yang lama, Huang Fuyu melepaskan putrinya dan memandang orang-orang di depannya, Yuner, Su Bing, Ziyan, Sisi, Meng Liao, Xin Ying, Tian Lao, Suan Kong, kalian semua kembali, bagus itu bagus. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan pesta makan malam. Huang Fuyu melepaskan pengetahuan spiritualnya dan memerintahkan seorang penatua untuk segera menyiapkan makan malam, dan seluruh keluarga merayakannya bersama. Kemudian, Huang Fuyu bertanya, "Yuner, bagaimana dengan balas dendam?" "Aku belum membalas dendam sepenuhnya." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ayah mertua, menantu saya tahu Anda memiliki banyak hal untuk ditanyakan." "Iya, aku akan bertemu orang tua dan kakekku dulu, lalu aku akan memberitahumu bersama." "Bagus." Huang Fuyu berkata, "Orang tua dan kakekmu akan sangat senang mengetahui bahwa kamu telah kembali." Pada saat ini, si Hong Xiao menatap Huang Fuyu, dengan tatapan kerinduan di matanya yang indah. "Ayah dan ibuku, mereka juga di Huang Fu Seng Song sekarang." "Iya, mereka juga ada di sini." Huang Fuyu tersenyum dan berkata, "Pergilah, aku akan membawamu ke sana." Setelah Huang Fu berbicara, dia memimpin semua orang keluar dari aula, dan setelah beberapa saat, dia tiba di puncak Gunung Peri yang indah. Di puncaknya, sebuah rumah besar yang luar biasa dibangun. Huang Fuyu mengetahui bahwa orang tua Tan Yun, kakek, orang tua si Hong Xiao, dan kakek Tantai Xianer tinggal di dalamnya. "Menantu, cepat keluar dan lihat siapa yang kembali." Huang Fuyu melangkah ke mansion dengan penuh semangat, lalu melihat ke aula utama dan tertawa keras. Segera, terdengar suara wanita tua, "Hehehehe, menantu, siapa yang kembali? Aku akan membuatmu bahagia." Mendengarkan suara wanita tua itu, tubuh Tan Yun bergetar, dan matanya berlinang air mata dalam sekejap, karena dia mendengar bahwa itu adalah suara ibunya Feng Jingru. Mendengarkan suara Feng Jingru, Tan Yun tahu bahwa ibunya sudah tua. Pada saat ini, Feng Jingru, yang sudah beruban, sedikit berjongkok dan melangkah keluar dari aula utama. Ketika dia melihat Tan Yun di halaman, tubuh tuanya bergetar, air mata berlumpur mengalir di pipinya yang keriput, bibirnya bergetar, dan dia berteriak, "Yuner, apakah itu kamu? Apakah bayiku kembali? Ibuku adalah aku." Air mata Tan Yun menetes. Pada saat ini, dua suara tua tiba-tiba terdengar, "Siapa yang kembali?" "Anakku kembali. Jingru, apakah cucuku sudah kembali?" Detik berikutnya, ayah Tan Yun, Tan Feng dan kakek Tan Changchun muncul di samping Feng Jingru. Ketika ayah dan anak itu melihat Tan Yun di halaman, keduanya yang berambut abu-abu, air mata kegembiraan mengalir di mata mereka yang berlumpur. "Yuner, kamu benar-benar kembali, bukankah kamu memimpikannya ayahmu?" Tan Feng berkata dengan gemetar. "Ayah, kamu tidak bermimpi, karena putramu yang tidak berbakti telah kembali." Tan Yun berkata, berlutut di tanah, mengetuk kepalanya setiap kali dia berlutut, dan berkata dengan tulus, "Putra yang tidak berbakti telah kembali. Saya belum pernah melihatnya selama lebih dari 30.000 tahun. Ketika saya melihat orang tua saya lagi, orang tua saya berambut abu-abu. Sebagai seorang putra, dia tidak bersama orang tuanya selama bertahun-tahun. Dia sangat malu." Dengan cara ini, Tan Yun berlutut di kaki Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun,
Kau tahu berkata, Yuner telah melihat ayah, ibu, dan kakek. Anak baik, cepat bangun, cepat bangun. Feng Jingru mengangkat Tan Yun sambil menangis dan menatap Sen Subing dan berkata, anak-anak dengan cepat memasuki ruangan dan berkata. Tidak lama setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki aula, orang tua si Hong Xiao juga bergegas setelah mendengar berita itu. Si Hong Xiao berlutut di hadapan orang tuanya dan mengucapkan kata-kata rindu. Tan Yun berkata, Ibu, Ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kemudian, Tan Yun memperkenalkan Suan Yuan Rou, Ouyang Qian Qian, dan Dong Fang Yusu kepada orang tua dan kakeknya. Setelah Feng Jingru mengetahui bahwa putranya memiliki 3 tunangan lagi, dia menarik Suan Yuan Rou dan Ouyang Qian Qian untuk bertanya dengan hangat. Kamu bicara dulu, aku akan mengirim seseorang ke dinasti suci Qingcheng, dan mengundang saudara Tianlun untuk datang. Huang Fu berkata, dan berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Saudara Tianlun di mulutnya adalah ayah Feng Qingcheng, Feng Tianlun. Paman, aku akan menemanimu. Setelah Feng Qingcheng mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun dan hendak pergi, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk memegang Feng Qingcheng, memandang Feng Jingru dan berkata, Ibu, Qingcheng sekarang juga tunangan anak itu. Bagus. Feng Jingru tersenyum, ketika kamu tidak menyelinap ke dunia abadi, anak Qingcheng sangat menyukaimu. Ibuku sangat senang melihat bahwa kamu sedang jatuh cinta sekarang. Setelah itu, Feng Qingcheng kembali ke dinasti suci Qingcheng melalui formasi teleportasi Huang Fu Shengzong dan bertemu dengan ayahnya Feng Tianlun. Feng Tianlun sangat senang ketika melihat putrinya kembali. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya adalah tunangan Tan Yun, dia menjadi lebih bahagia. Feng Tianlun dan Feng Qingcheng melewati formasi teleportasi dan tiba di Huang Fu Shengzong 2 jam kemudian dan tiba di mansion. Saat malam tiba, Tan Yun dan yang lainnya duduk di perjamuan, mulai berbicara tentang anggur, memberitahu semua orang apa yang terjadi selama 30.000 tahun terakhir, dan semua orang senang. Ketika semua orang mengetahui bahwa Tan Yun sekarang telah mendapatkan kembali alam Dewa Hongmeng, dan segera setelah dia akan membawa dirinya dan orang lain ke alam Dewa Hongmeng, semua orang sangat bersemangat. Pada saat ini, di alam rahasia Huang Fu Shengzong, semua murid, tetua, dan kepala suku juga merayakan kembalinya Tan Yun. Keesokan harinya, para murid di alam rahasia Huang Fu Shengzong lainnya juga mengetahui berita tentang kembalinya Master Sekte Lama. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa di masa depan, selama mereka berlatih sampai muncul dan naik, mereka dapat naik ke alam 6 surga Hongmeng di bawah kendali Sekte Lama. Pada bulan berikutnya, Tan Yun menemani orang tua dan kakeknya dengan baik, sementara Huang Fuyu merencanakan kembali urusan masa depan Huang Fu Shengzong, dan menyerahkan posisi raja kepada bintang yang sedang naik daun di Shengzong. Feng Tianlun juga menyerahkan dinasti suci Qingcheng kepada generasi mudanya. Pada akhirnya, kerabat Tan Yun dan keluarga istrinya mengikuti Tan Yun dan meninggalkan Huang Fu Shengzong. Tan Yun memanggil gerbang alam abadi 6 surga Hongmeng, dan terbang ke gerbang alam abadi bersama semua orang. Beberapa tahun kemudian, dia tiba di alam peri 6 surga Hongmeng. Kemudian, dia kembali ke alam Dewa Hongmeng, kota Dewa Hongmeng. Setelah tiba di alam Dewa, Feng Jingru dan yang lainnya penuh dengan rasa ingin tahu tentang segalanya. Tan Yun menjelaskan kepada orang tua, ayah mertua, dan ibu mertuanya, saat memasuki kota Dewa Hongmeng dan mencapai puncak gunung Dewa Hongmeng. Setelah itu, Tan Yun secara pribadi menggambar-gambar rumah Dewa Hongmeng, dan biarkan pasukan keluarga Bai memulai pembangunan. Hanya dalam 3 hari, sebuah rumah besar yang 3 kali lebih megah dari rumah Hongmeng sebelumnya berhasil diselesaikan. Mulai sekarang, orang tua Tan Yun, orang tua si Hong Xiao, ayah Feng Qingcheng, dan semua orang yang berasal dari Huang Fu Shengzong, semuanya tinggal di kuil Hongmeng. Selama 6 bulan berikutnya, Tan Yun dan istri-istrinya menemani orang tua mereka. Setelah melakukan perjalanan ke sungai-sungai besar dan pegunungan Hongmeng God Realm, mereka kembali ke Hongmeng God Mansion. Setelah itu, Feng Jingru dan yang lainnya mulai berlatih, bersiap untuk menerobos ranah, sehingga Tan Yun menempatkan situasi keseluruhan sebagai yang paling penting, dan tidak perlu lagi menemani dirinya dan orang lain. Pada saat yang sama, Feng Jingru bertanya pada Tan Yun, Feng Qingcheng, Suan Yuan Rou, dan Ouyang Qian Qian kapan mereka menikah. Tan Yun berpikir bahwa sekarang, setelah berdiskusi dengan 3 putri Suan Yuan Rou,
mereka masih memutuskan untuk menunggu sampai balas dendam Tan Yun mendominasi 3 alam dewa sebelum mereka bisa menikah. Tan Yun tidak memiliki pendapat tentang ini. Setelah semuanya beres, ketika Tan Yun, Shen Subing, dan yang lainnya hendak memasuki menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia Dewa tertinggi untuk berlatih, Bai Chengtian melangkah ke Istana Ilahi Hongmeng dan menemukan Tan Yun. Bai Chengtianzun berkata, Yuner, Master Iblis Agung dan Pelatih Iblis Surgawi Luar, memimpin semua Iblis Surgawi untuk membombardir penghalang para dewa di kota Qingtian. Juga, Sueying dan beberapa Raja Dewa dan ahli kuat di alam penguasa surgawi dari alam dewa asal dan alam dewa kekacauan terus-menerus membombardir pesona alam dewa dari kota militer tertinggi. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu. Tidak ada yang ingin menerobos celah di alam dewa yang aku isi selama puluhan ribu tahun. Juga, Sueying dan yang lainnya membombardir penghalang kota militer tertinggi. Jelas, putriku telah menebak bahwa aku telah menyatukan alam dewa Hongmeng. Apa yang harus kita lakukan sekarang sangat sederhana, yaitu, abaikan saja, isi ulang dan mundur, berlatih dan menerobos ranah, dan bersiap untuk perang berikutnya. Kamu selalu pergi untuk mundur. Juga, setelah itu, Tan Yun mengobrol sebentar dengan Bai Chengtianzun. Selama obrolan kecil, Tan Yun mengetahui dari Bai Chengtianzun bahwa semua murid Luo Yu dan Lingxia telah pergi kecuali Mu Zentianzun. Adapun kemana mereka pergi, Tan Yun tidak bertanya. Secara alami, dia tidak akan membunuh Luo Yu dan yang lainnya karena mereka adalah murid Lingxia. Bagaimanapun, mereka tidak bersalah, dan dendam masa lalu mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 36 Menara Waktu dan luar angkasa dewa tertinggi yang berdiri di halaman belakang Istana Hongmeng. Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, tiba di jantung Hongmeng di tengah kolam roh, dan terbang ke langit di luar istana di sebelah rumah Tan Benua Hongmeng. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan pintu istana yang megah terbuka. Segera, Tan Yun naik ke langit dan melayang di atas sofa besar, menatap Yu Yan di sofa besar. Ketika dia merasakan vitalitas Yu Yan menjadi lebih kuat, matanya penuh harapan. Dia tahu bahwa hari ketika Yu Yan bangun tidak terlalu jauh. Di istana, Tan Yun diam-diam menjaga Yu Yan selama 3 hari, lalu menarik diri dari meditasi, mulai mundur di lantai 36 menara, merasakan penghalang abadi kelas 1 dalam kegelapan. Waktu seperti anak panah, 60 tahun waktu di luar telah berlalu. Chaos God Realm, puncak gunung Chaos God. Di aula utama, cucu Xuanqi yang tinggi dan cantik, dengan sentuhan kesedihan di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia mendengar berita bahwa lampu kehidupan Tuhan di Chaos telah padam. Dia tahu bahwa murid yang paling banyak berkontribusi padanya telah meninggal. Changsun Xuanqi mengingat masa lalu. Untuk membalas Hongmeng Supreme, dia dengan sengaja menerima Li Chen, yang jatuh cinta pada Lingxia, sebagai muridnya. Akhirnya, Li Chen berhasil membujuk Lingxia untuk mengkhianati Hongmeng Supreme. Li Chen, jangan khawatir, sebagai seorang guru, kamu akan menemukan pembunuhnya dan membalas dendam untukmu. Setelah mengambil keputusan, Changsun Xuanqi melangkah keluar dari aula dan melihat matahari terbenam. Dia bisa melihat bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya yang indah ada warna sedih di dalamnya. Longsun Xuanqi bergumam pada dirinya sendiri, aku lebih buruk dari Yuyan. Di alam semesta terakhir, berapa banyak talenta muda yang ingin menikah denganku, dan kamu menolakku lagi dan lagi. Cucuku Xuanqi tidak bisa mendapatkannya, aku harus menghancurkannya. Dari kata-kata cucu Xuanqi, tidak sulit untuk menebak bahwa dia dan Tan Yun, jenderal abadi pertama dari para dewa kuno, masih memiliki keluhan yang tak terlupakan. Pada saat yang sama, alam Dewa Hongmeng, rumah Dewa Hongmeng. Di lantai 36 Menara Ruang dan Waktu Dewa Tertinggi, Tan Yun berlatih tanpa bergerak seperti patung batu. Waktu mengalir seperti anak panah. 1 miliar tahun telah berlalu di menara. Menurut perhitungan 1 hari dunia luar dan milenium di dalam menara, waktu luar telah berlalu 2740 tahun, ditambah 60 tahun retret Tan Yun sebelumnya. Kali ini, retret Tan Yun selama 2800 tahun. Om, tanpa gemetar, rambut Tan Yun berkibar, dan matanya tiba-tiba terbuka. Matanya mengungkapkan kegembiraan, dan sudut mulutnya sedikit naik, akhirnya menyentuh penghalang alam abadi. Tan Yun bangkit, menggerakkan otot dan tulangnya, dan melangkah keluar dari menara.
Pada saat ini, langit di atas istana ilahi Hongmeng diselimuti oleh awan yang mengepul. Tan Yun melangkah di udara, melangkah keluar dari rumah ilahi Hongmeng dan muncul di puncak gunung ilahi Hongmeng. Segera, awan gelap di atas puncak gunung ilahi Hongmeng menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh kota dalam kota ilahi Hongmeng. Alasan mengapa ini adalah kota terdalam adalah karena di luar kota Dewa Hongmeng, sebuah kota luar yang megah telah dibangun. Ditempatkan di luar kota, kecuali tentara keluarga Mu dan tentara keluarga Bo, tentara rute ke-97. Wow, jubah ungu Tan Yun diburu dan berubah menjadi sinar ungu. Setelah beberapa saat, tendangan voli muncul di gerbang kota bagian dalam kota Dewa Hongmeng. Bawahan mengetuk tuan tertinggi. Tentara keluarga Bai yang menjaga gerbang kota menatap Tan Yun dan membungkuk satu demi satu. Tidak ada hadiah. Tan Yun tersenyum, buka gerbang kota. Bawahan patuh. Setelah Dewa Besar buru-buru membuka gerbang kota, dia tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Aku punya sesuatu untuk dikatakan tapi itu tidak penting. Tan Yun tersenyum kecil. Tuan yang berdaulat, apakah itu visi dunia yang Anda sebabkan? Dewa Agung memandang Tan Yun, apakah kamu akan mengatasi malapetaka itu? Iya, Tan Yun mengangguk sambil tersenyum seperti angin musim semi, lalu terbang keluar dari gerbang kota dan muncul di luar kota. Mengetuk untuk guru tertinggi. Mengetuk untuk guru tertinggi. Petik 2. Di luar kota, semua pasukan yang sedang berlatih berhenti satu demi satu, membungkuk kepada Tan Yun dengan suara pasang surut. Mata mereka penuh rasa terima kasih yang mendalam saat mereka menatap Tan Yun. Jangan membayar upacara. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya untuk menutupi semua pasukan. Ketika dia menemukan bahwa mata para prajurit mengandung rasa terima kasih yang tulus untuk dirinya sendiri, dia cukup bingung. Sepertinya dia belum melakukan sesuatu yang membuat mereka menghargai dirinya sendiri. Tan Yun bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Begitu kata-kata ini keluar, di kota di luar kota Dewa Hongmeng, saya ingat suara ombak, Tuan, tanpa Anda, kami tidak akan dapat bersatu kembali dengan keluarga kami. Tuan, di masa lalu ketika kami menjaga benteng perbatasan, kami hanya memiliki kesempatan untuk pulang dan mengunjungi kerabat setiap 1000 tahun, dan semakin jarang berkumpul dengan anggota keluarga, tetapi sekarang berbeda. Iya, Tuan tertinggi, jika Anda adalah anggota keluarga dari siapapun yang bergabung dengan tentara, Anda dapat berimigrasi ke kota terdalam kota Dewa Hongmeng. Petik 2. Mendengarkan suara syukur semua orang, Tan Yun tiba-tiba menyadari. Itu pasti perintah Tuoba Yingying agar kerabat dari mereka yang bergabung dengan tentara dapat memasuki kota terdalam kota Dewa Hongmeng untuk hidup. Oleh karena itu, semua prajurit mendukung diri mereka sendiri seperti ini. Pada saat yang sama, Tan Yun mengerti bahwa Tuoba Yingying melakukan ini untuk dua tujuan. Sambil mengumpulkan hati orang, mereka juga memiliki strategi untuk menjaganya. Begitu ada tentara yang berani memberontak, maka Anda harus mempertimbangkan situasi keluarga Anda. Saya harus mengatakan bahwa Tuoba Yingying memang bakat yang tampan dalam mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, dalam tatapan penuh terima kasih para prajurit, Tan Yun terbang keluar dari kota terluar yang luas dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Suatu hari kemudian, Tan Yun memasuki pegunungan Hongmeng dan melangkah ke udara untuk berdiri di antara pegunungan yang megah. Merayu, ada angin kencang di atas pegunungan, dan awan gelap mengepul mengembun di atas kepala Tan Yun. Hanya dalam beberapa napas, langit di atas kepala Tan Yun, dalam radius 30 miliar sen, ditelan oleh awan gelap yang mengepul. Di pegunungan, binatang tak berujung berjongkok dan gemetar di hadapan visi dunia yang begitu menakutkan. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, kesadaran ilahi Tan Yun menyelimuti semua jenis binatang merayap. Segera, mata binatang buas itu sangat ketakutan, dan dia merasa bahwa dia ditahan oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak lagi. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Suara Tan Yunzi dengan jelas menyebar ke telinga binatang buas, saya ingin mengatasi malapetaka. Jika Anda tinggal di sini, Anda akan terpengaruh dan terbunuh. Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman sekarang. Setelah itu, Tan Yun menggunakan proyektil udara, memimpin binatang buas ke udara, dan terbang di luar area pusat perampokan. Dalam perjalanan untuk terbang, seekor rubah berekor 9 seputih salju mengeluarkan suara, dan berkata, manusia, kamu sangat baik, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Segera,
Senyum muncul di wajah tampan Tan Yun, aku adalah Hongmeng Supreme, penguasa alam Dewa Hongmeng. Ah, kamu adalah Hongmeng Supreme. Mata rubah berekor 9 menunjukkan keraguan. Saya mendengar nenek saya mengatakan bahwa Hongmeng Supreme sudah mati dalam reinkarnasi. Karena kamu sudah mati, kenapa kamu hidup kembali? Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tidak mati dalam reinkarnasi dari segala usia, jadi sekarang saya kembali ke alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, rubah berekor 9 dan binatang buas lainnya menatap Tan Yun, dengan tatapan pemujaan di mata mereka. Mereka secara alami telah mendengar berbagai legenda tentang masa lalu Hongmeng Supreme. Tuan Hongmeng, ketika aku dewasa, bisakah aku memujamu sebagai guru? Rubah berekor 9 menatap Tan Yun, dengan harapan 7 poin dan kecemasan 3 poin di matanya. Kalau begitu mari kita bicara. Tan Yun berkata dengan santai. Hehe, oke Maha Guru, aku menurunkannya. Rubah ekor 9 berkata dengan gembira, Tuan Hongmeng, ingat, nama saya Xiaoxue. Bagus, aku ingat. Tan Yun tersenyum, dan akhirnya mengirim binatang buas ke tempat yang aman. Segera, Tan Yun menarik pengetahuan spiritualnya dan menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, ukurannya melonjak menjadi raksasa 20.000 kaki, dan armor Dewa Hongmeng dipadatkan. Setelah semuanya siap, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memicu penghalang alam abadi. Segera, di antara awan gelap yang luas, ada kesengsaraan yang bersinar dan besar, seperti naga raksasa, napas keluar dengan keras, dan menelan ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun berada dalam bencana besar dan menghilang. Gelombang kesengsaraan surgawi berikutnya, dengan kekosongan yang runtuh, jatuh dari langit, terus-menerus membombardir Tan Yun, dan membuat tubuh Tan Yun marah. Setelah setengah tahun, awan gelap di langit memudar dengan cepat, memperlihatkan langit malam yang luas. Di bawah langit berbintang, Tan Yun, yang tingginya 20.000 kaki, telah lama benar-benar tidak dapat dikenali, memar, dengan tingkat keparahan yang mengejutkan. Di bawah Tan Yun, pegunungan jutaan sen, pada saat ini, telah diratakan dengan tanah, hancur. Tan Yun, yang terluka parah, terbang ke tanah dan buru-buru duduk bersila. Dengan penyeberangan bencana yang berhasil, 9 janin Raja Dewa Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat mengembun menjadi janin abadi Hongmeng. Pada saat yang sama, jiwa Raja Dewa Hongmeng dalam pikirannya dengan cepat berubah menjadi jiwa abadi Hongmeng yang lebih kuat. Itu berarti bahwa Tan Yun telah melangkah ke keadaan abadi kelas 1 saat ini. Setelah dipromosikan ke alam abadi kelas 1, Tan Yun menggunakan sumber kekuatan magis untuk segera memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Kemudian, Tan Yun terbang menuju kota Dewa Hongmeng. Sebelum dia dipromosikan ke alam abadi kelas 1, Tan Yun membutuhkan waktu sehari untuk mencapai daerah kesusahan dari kota Dewa Hongmeng. Sekarang, saat wilayahnya membaik, hanya butuh 9 jam untuk kembali ke istana Dewa Hongmeng. Ketika Tan Yun hendak pergi ke Menara Dewa untuk mundur, Feng Jingru, yang telah menjadi dewa, muncul di depan Tan Yun dan berkata, Yuner, baru saja ada berita dari para dewa bahwa seseorang di luar kota Dewa Hongmeng mengaku sebagai muridmu. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum, Ibu, ketika anak itu berada di alam abadi Hongmeng, dia menerima magang, dan mengatakan kepadanya bahwa ketika dia naik ke alam dewa, dia memintanya untuk datang kepadaku. Sepertinya dia pasti ada di sini. Setelah mendengarkan, Feng Jingru tersenyum dan berkata, kalau begitu, cari dia dengan cepat. Ibu yang baik. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun terbang keluar dari kota terluar Dewa Hongmeng, dia melihat seorang gadis dengan rok hijau berdiri di luar kota. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan sosok ramping dan kulit seperti salju, dengan wajah bulan tertutup dan bunga yang memalukan, dan penampilan ikan dan angsa liar. Luar, Tan Yun menelepon. Itu benar, gadis dengan rok hijau di depan Tan Yun adalah seorang murid yang berinisiatif untuk menerimanya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa dia adalah ras dewa kuno dengan 7 pembuluh darah di alam semesta terakhir. Menguasai. Luer dengan gembira berlari ke arah Tan Yun, berlutut di atas kepalanya dan berkata, Luer, lihat guru. Luer dianggap sebagai makhluk abadi yang lebih rendah dan lidahnya dipotong di dunia abadi. Saat wilayahnya telah membaik, lidahnya telah lama pulih. Yah, cepat bangun. Tan Yun mengangkat Luer dan bertanya, kapan kamu terbang? Tuan,
Belum lama sejak murid menjadi dewa. Luer memandang Tan Yun dengan kagum, setelah murid datang ke Hongmeng God Realm, dia memadatkan potretmu berdasarkan gambar ingatan. Setelah bertanya, dia tahu bahwa kamu adalah Hongmeng Supreme. Luer merasa sangat bahagia. Saya tidak menyangka guru menjadi Hongmeng Supreme yang paling terkenal. Tan Yun tersenyum dan berkata, mulutnya manis. Ayo pergi, dan ikuti guru kembali ke kota. Mulai sekarang, kamu akan berkonsentrasi berkultivasi di kota Dewa Hongmeng. Hehe, murid patuh. Luer dengan senang hati mengikuti Tan Yun menuju gerbang kota. Oh, ngomong-ngomong, di mana ayah dan ibu angkatmu? Tanya Tan Yun. Setelah mendengar ini, ekspresi Luer berubah sedih, matanya dipenuhi air mata. Tuan, ayah dan ibu angkat saya terbunuh di dunia abadi. Tan Yun menghela nafas dan menghibur, oke, itu tidak sedih lagi. Saya pikir ayah dan ibu angkat Anda adalah roh surga, dan saya harap Anda akan bahagia. Setelah Tan Yun kembali ke Hongmeng Divine Mansion bersama Luer, dia membiasakannya dengan lingkungan. Setelah memperkenalkan orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya kepada Luer, dia memerintahkannya untuk memberi Luer sumber daya pelatihan yang cukup. Setelah itu, Luer memasuki menara waktu dan ruang angkasa Gatsun tertinggi dan mulai berlatih retret. Tan Yun juga memasuki lantai 36 menara duniawi yang mulia dewa tertinggi dan terus berlatih retret. Waktu berlalu seperti sebuah panah. Di menara, 180 juta tahun kemudian, janin abadi kedua Hongmeng telah dipadatkan di kolam Tan Yunling, dan dia telah dipromosikan ke keadaan abadi kelas 2. Setelah 1120 juta tahun yang sangat panjang, janin abadi ketiga Hongmeng dipadatkan di kolam Tan Yunling, melangkah ke keadaan abadi kelas 3. Butuh 1,2 miliar tahun lagi untuk memasuki keadaan abadi keempat. Butuh 1,27 miliar tahun untuk memasuki kondisi abadi kelima. Butuh 1,33 miliar tahun untuk memasuki keadaan abadi keenam. Kali ini, sejak Tan Yun dipromosikan ke alam abadi, dia telah menghabiskan total 5,91 miliar tahun di menara dan 10.800 tahun dari dunia luar. Tepat ketika Tan Yun hendak melanjutkan latihan retret, sebuah suara hormat datang dari luar menara, Tuan. Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Pada saat ini, Lingtong di luar menara, menghadap menara, membungkuk dalam-dalam. Katakan ada apa? Suara Tan Yun datang dari menara dewa. Kembalilah ke tuannya, penghalang yang kamu isi di kota militer tertinggi telah retak di bawah serangan ribuan tahun serangan oleh orang-orang kuat dari alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Lingtong berkata dengan cemas. Yah, aku mengerti. Suara Tan Yun keluar lagi, siapakah orang-orang yang membombardir penghalang kota militer tertinggi? Lingtong berkata dengan jujur, kembalilah ke tuannya, ada total 1044 orang di alam dewa asal yang membombardir pesona. 1000 dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam Raja Ilahi, dan 14 orang sisanya, dipimpin oleh Sueying Sangshen, semuanya adalah murid dari Dewa Pemrakarsa. Kekuatan 14 orang tidak dapat dilihat oleh bawahan. 1.600 orang lainnya kuat di alam dewa kekacauan, dan 16 dari mereka semuanya adalah murid dewa leluhur kekacauan, yang dipimpin oleh Dewa Baiksi. Di lantai 36 menara, Tan Yun masih duduk bersila, dengan niat membunuh di wajahnya berkata, oke, begitu, Anda tidak perlu panik, meskipun ada retakan di penghalang, tetapi dengan orang kecil ini, beri mereka 3 lagi mereka masih tidak mampu menembus 10.000 tahun. Yah. Kamu mengirim seseorang untuk mencari Spar Dewa Ruang Angkasa, dan ketika aku meninggalkan Bea Cukai, ikuti aku. Oh, ya, penghalang kota militer tertinggi, apakah iblis ekstrateritorial masih bisa membombardir? Di luar menara, Lingtong dengan hormat berkata, kembalilah ke Tuan, Tuan Iblis dan pelatih tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Mereka pergi sedini 5.000 tahun yang lalu. Yah, aku mengerti. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia tenang dan tidak terus berkultivasi untuk meningkatkan wilayahnya, tetapi mulai mengolah tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-26. Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan sampai pada kekosongan Hongmeng di jantung Hongmeng. Sekarang cairan surgawi Hongmeng di bawah telah menyusut menjadi danau. Angsa, begitu Tan Yun berpikir, untaian cairan suci Hongmeng, seperti naga Hongmeng, bergegas keluar dari danau, berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian cairan suci Hongmeng, mengebor alis Tan Yun, dan mengikuti lehernya. Selanjutnya, dia mulai melunakkan kulitnya, daging dan darahnya,
tulangnya, dan 8 saluran meridian anehnya. Tan Yun menahan rasa sakit yang parah, berkeringat seperti hujan. Waktu berlalu, dan dunia luar telah berlalu 1200 tahun. Di menara para dewa, Tan Yun, duduk bersila, akhirnya mengolah tubuh tiran Hongmeng ke tahap daceng tingkat 26. Memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak kelas menengah tingkat ke-11 dengan tangan kosong, jika Hongmeng Divine Armor dipadatkan, itu dapat menghancurkan artefak suara manusia kelas menengah dengan tangan kosong. Tan Yun membuka matanya, dan bintang berbintang mata mengungkapkan arti dari melihat segalanya, dan berkata dengan ringan, sekarang jiwa abadi Hongmeng saya tidak sekuat yang tertinggi di alam semesta, tetapi dapat dibandingkan dengan para dewa hukuman surgawi. Mata Dewa Hongmeng, saya dapat dengan mudah kendalikan pemboman simpul kota tentara tertinggi. Semut dunia, alam kemanusiaan disebut Tuhan Yang Maha Esa, yang di atasnya adalah dewa disiplin dan hukuman surgawi, dan di atas dewa itu adalah yang tertinggi di alam semesta. Di atas yang maha tinggi adalah dewa leluhur dari alam asal Shinto. Oleh karena itu, Tan Yun yakin bahwa karena jiwa abadi kosmosnya sekuat para dewa, ia dapat menggunakan murid-murid kosmos, dengan mudah mengendalikan para dewa dan membunuh mereka. Segera, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat, dewa. Leluhur kekacauan, dewa leluhur asal, Anda pasti tidak mengharapkan saya untuk kembali. Kali ini, aku akan membunuh murid-murid yang kamu kultivasi dan memberimu kejutan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun hendak bangun, dan ketika dia hendak meninggalkan menara, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Di mana saya? Tiba-tiba, suara alam yang lemah terdengar dari benak Tan Yun. Yuyan sudah bangun. Iya, Yuyan pasti sudah bangun. Besar. Tan Yun menekan kegembiraannya, dan dalam satu pikiran, hati Hongmeng terbang keluar dari kolam spiritual dan melayang di depannya. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, menembus jantung Hongmeng, dan muncul di kekosongan Hongmeng. Di mana ini? Pada saat ini, suara lemah dan indah datang dari istana di benua Hongmeng. Tan Yun menukik dalam suasana hati yang melonjak, dan terbang keluar istana. Ledakan. Setelah Tan Yun membuka pintu istana, dia terbang ke istana yang megah. Saat berikutnya, dia melayang di atas sofa besar, tetapi Yuyan, yang melihat raksasa besar di sofa, sedang melihat istana dengan mata besar terbuka. Pada saat ini, Ji Yuyan tiba-tiba menemukan Tan Yun. Dia terkejut sejenak, dan kemudian sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, tubuhnya terbaring di peti mati raksasa. Pada saat itu, seorang pria melihat tubuhnya. Dan pria dalam ingatan adalah pria berjubah ungu di depan matanya saat ini. Tiba-tiba, mata Ji Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menghabiskan semua kekuatannya dan berjuang untuk berdiri, terhuyung-huyung. Dia melirik gaun merah raksasa di tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, apakah itu pakaian yang kamu kenakan pada dewa? Iya, ini aku. Tan Yun berdiri di udara, menatap Yuyan, dan berkata dengan lembut. Oke, sangat bagus. Ji Yuyan tertawa dengan marah, pada awalnya, kamu masuk ke peti mati raksasa dan melihat tubuh dewa, kan? Iya, ini aku. Tan Yun tersenyum. Kamu murid, dewa ini adalah penguasa keabadian. Beraninya kamu menghujatku seperti ini. Ji Yuyan berkata dengan dingin, dewa ini akan membunuhmu. Dia mengangkat tangan kanannya, kekuatan abadi tirani menyembur keluar dari tubuhnya. Ketika dia hendak menepuk Tan Yun berbisik, Yuyan, tubuhmu belum sembuh, jangan marah. Setelah mendengar ini, Ji Yuyan berkata dengan tajam, kamu adalah dewa surgawi abadi kelas 6, berani memanggil dewa dengan namanya, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Ji Yuyan, Tan Yun berbicara. Kata-katanya selanjutnya membuat Ji Yuyan tercengang. Tan Yun memandang Ji Yuyan dengan penuh kasih sayang dan berkata, Yuyan, aku adalah suamimu, aku adalah reinkarnasi dari Jenderal Dewa Kuno yang abadi. Ayahku adalah dewa leluhur abadi. Tangan kanan Ji Yuyan yang terangkat melayang di kehampaan, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya yang indah. Kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah suamiku? Tan Yun berkata, lihat. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Tan Yun berdiri di samping peti mati dewa kuno. Di dalam peti mati ilahi terdapat kerangka manusia yang besar. Selain itu, ada 3 hal.
Yang pertama adalah satu set baju besi besar. Ketika Ji Yuyan melihat armor itu, matanya yang indah menunjukkan kesedihan. Aku mengenali armor ini. Ini adalah armor dewa yang dibuat oleh ayah mertuaku untuk suamiku. Awalnya mertua saya tidak sempat memberi kepada suami, dan suami saya meninggal dunia. Ya, set armor divine ini dibuat untukku oleh ayahku. Tan Yun berkata dengan ekspresi sedih, dan dalam pikiran, baju besi ilahi abadi muncul di permukaannya sendiri. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya, menatap Ji Yuyan dan berkata, ini adalah slip batu giok yang ditinggalkan oleh ayahku. Coba lihat. Oh, Ji Yuyan melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki slip batu giok, tetapi dia menulis di atas. Wah, akhirnya aku menunggumu untuk ayah. Ketika peti mati ilahi dibuka, ayah saya tahu bahwa putra tercinta saya telah kembali dari reinkarnasi. Hanya darah anak saya yang dapat membuka peti mati leluhur ini di dunia. Sebelum alam semesta runtuh, ada dua dewa leluhur yang agung, yaitu dewa leluhur abadi dan dewa leluhur cucu. Dewa leluhur abadi Tan Xiaotian adalah ayahnya, dan dewa leluhur cucu sulung lainnya adalah cucu sulung Pengkun. Ketika alam semesta akan runtuh, kamu mencintai Ji Yuyan, Tuan Abadi, anakku. Ketika kamu mengaku padanya, dia ingin berjanji padamu, tetapi orang tuanya jatuh ke tangan cucunya. Zhang Sun Zushen mengancamnya, tidak mengizinkannya menikahimu, tetapi menikahi putranya Chang Sun Xuanfeng. Jadi Yuyan menolakmu. Kamu meninggalkan protos kuno abadi dalam kemarahan, tetapi kamu ditangkap oleh cucu leluhur. Leluhur cucu mengancam untuk menjadi ayah dan bertarung sampai mati bersamanya. Saat itu, ayahnya terluka dalam pertempuran sengit dengan leluhur iblis yang hebat. Suatu ketika leluhur cucu berada dalam pertempuran sengit dengan nenek moyang cucu, itu akan lebih sulit. Tapi nak, kamu berada di tangan cucu tertua, bagaimana kamu bisa mengabaikanmu demi ayahmu? Jadi aku pergi berjuang untuk ayahku. Tepat ketika kamu menghadapi dewa leluhur cucu tertua, nak, kamu memilih untuk bunuh diri agar tidak terlibat sebagai seorang ayah. Melihatmu mati, aku sangat marah pada ayahku dan memulai duel dengan dewa leluhur cucu. Pada akhirnya, tubuh dewa leluhur cucu dihancurkan oleh ayah, dan jiwanya terluka parah dan melarikan diri. Dan agar ayah jatuh, untuk reruntuhan ayah, bawa mayatmu bersama anak itu, dan temukan Yuyan. Yuyan putus asa ketika dia mengetahui bahwa kamu meninggal. Dia memegang mayatmu, dan di bawah kesaksian ayahnya, dia menikahimu dan menjadi istrimu. Tindakannya membuat marah Chang Sun Xuanfeng, jadi Chang Sun Xuanfeng membunuh orang tua Yuyan. Sehari setelah Yuyan dan kamu menikah, dia meninggalkan sepucuk surat dan menabrak kotak kuno Long Sun sendirian, membunuh Zhang Sun Xuanfeng, dan juga membunuh saudara perempuan Zhang Sun Xuanfeng, Chang Sun Xuanqi, benar-benar membuat marah dewa leluhur cucu. Jiwa leluhur cucu, lebih baik tertidur daripada membunuh Yuyan. Ketika saya bergegas mencari ayah saya, dewa leluhur cucu tidak ditemukan dimanapun, dan Yuyan sudah mati. Jiwa yang tersisa dari ayahku kembali ke protos kuno abadi dengan mayat Yuyan, untuk memungkinkanmu dilahirkan kembali, dan untuk memungkinkan Yuyan hidup kembali, dan juga untuk memungkinkanmu bertahan dari kehancuran kosmik dunia. Pasangan pahit melanjutkan garis depan, menghabiskan hidupnya untuk ayahnya, membiarkan Yuyan mempertahankan hatinya. Waktu dan ruang independen dibuka dan Yuyan dimasukkan ke dalamnya, sehingga dia bisa lolos dari ledakan alam semesta. Petik 2. Petik 2. Ketika Ji Yuyan melihat ini, dia menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia tahu kebenaran tentang mengapa dia tidak mati. Wow, dia memandang Tan Yun dan tersedak, apakah kamu benar-benar suamiku? Iya, memang, tapi aku lupa apa yang pernah kita alami sebelumnya. Air mata Tan Yun membasahi matanya, Yuyan, jika kamu tidak percaya, aku punya saksi untuk membuktikannya. Setelah itu, Tan Yun menyampaikan kepada Xiao Longshe, yang sedang mundur di menara 35 lantai, dan berkata, Xiao tua, Yuyan sudah bangun. Dia memiliki beberapa keraguan tentang identitasku. Datang dan konfirmasikan. Itu Tuan. Kecil. Dengan suara hormat, gerbang menara lantai 35 segera dibuka. Segera, Xiao Longshe masuk, terbang ke jantung Hongmeng, melakukan tendangan voli di benua Hongmeng, dan melangkah ke istana. Xiao Longseang memandang Ji Yuyan dan membungkuk dalam-dalam, budak tua itu telah melihat Lord Immortal. Kamu,
Ji Yuyan menatap lelaki tua bermata satu itu dengan ekspresi gembira. Kamu adalah Xiao Longshe, tunggangan ayah mertuaku, kan? Iya, budak tua itu adalah Xiao Longshe. Xiao Longshe memandang Tan Yun, lalu menatap Ji Yuyan dan berkata, Tuan Keabadian, Tan Yun di depanmu adalah suamimu, penguasa anak tunggal dewa leluhur abadi. Mendengar ini, Ji Yuyan menatap Tan Yun, air mata menetes, sosoknya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi tinggi normal, dan berubah menjadi gadis rok merah, menangis, suami. Sambil menangis, Ji Yuyan terbang menuju Tan Yun di langit. Yuan, Tan Yun membuka tangannya dengan tendangan voli dan memeluk Yuyan erat-erat. Xiao Longsnake menarik diri dari jantung Hongmeng dengan penuh minat, meninggalkan lantai 36 menara, dan kembali ke lantai 35 untuk melanjutkan latihan retret. Di jantung Hongmeng, di istana benua Hongmeng, Ji Yuyan memeluk Tan Yun dengan erat dan menangis keras, suamiku, oh, maaf, aku ingin berjanji untuk menikahimu saat itu, tetapi orang tuaku ditangkap oleh cucunya. Petik 2. Jangan menangis, aku tahu keduanya. Tan Yun memeluk Ji Yuyan dan menghiburnya, aku tidak menyalahkanmu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Ji Yuyan menangis kegirangan, suamiku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, Aku sangat bahagia. Saya juga. Tan Yun memeluk Ji Yuyan dengan erat di lengannya, menundukkan kepalanya dan mencium air matanya, dan akhirnya mencium bibir merahnya. Ji Yuyan menutup matanya yang indah, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kemerahan, dan dia menjawab dengan tersentak dan antusias. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Ji Yuyan, memeluknya dan terbang ke tanah, khawatir, bagaimana perasaanmu sekarang? Hanya sedikit lemah, tidak ada yang lain. Ji Yuyan berkata dengan malu-malu, dan wilayahku telah jatuh ke alam abadi ke-9. Suamiku, di mana kita sekarang? Mendengar ini, Tan Yun mulai memberitahu Yuyan apa yang terjadi setelah reinkarnasinya, dan memberitahu Yuyan, sekarang dia telah mendapatkan kembali alam Dewa Hongmeng dan menjadi penguasa alam Dewa Hongmen. Mendengar ini, setelah Ji Yuyan mendengar berita bahwa Chang Sun Xuanqi masih hidup, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang dingin, Chang Sun Xuanqi, aku harus membunuhmu. Suamiku, ranah apa Chang Sun Xuanqi sekarang? Tan Yun berkata dengan jujur, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia dipromosikan menjadi dewa leluhur. Apa? Dia dipromosikan menjadi dewa leluhur. Wajah Ji Yuyan jelek. Iya, tetapi Anda dapat yakin bahwa cepat atau lambat kami akan membunuhnya untuk membalas dendam. Tan Yun berkata, Yuyan, dan leluhur cucunya kemungkinan besar tidak mati. Setelah kita memiliki kekuatan yang cukup, kita dapat menggunakan batu nisan tanpa kata yang ditinggalkan oleh ayahku untuk menemukan dewa leluhur cucu, dan kemudian memotongnya ribuan kali untuk membalaskan dendam orang tuamu. Ji Yuyan mengangguk berat. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Ji Yuyan tentang wanita di sebelahnya, dan Yuyan meneteskan air mata kesedihan. Setelah penjelasan Tan Yun, Ji Yuyan merasa lebih baik, suamiku, kalau begitu kau bisa membawaku menemui mereka dan mertuanya. Oke, melihat Yuyan tidak lagi marah, Tan Yun buru-buru setuju, dan kemudian membawa Ji Yuyan terbang keluar dari jantung Hongmeng, dan muncul di lantai 36 menara. Setelah Tan Yun meletakkan hati Hongmeng di kolam jiwa alis, dia dengan senang. Hati mentransmisikan suara ke gadis-gadis lain di sofa, Su Bing, Ruer, Yukin, ayolah kalian semua, Yuyan sudah bangun, dia ingin untuk melihatmu. Tidak lama kemudian, Suan Yuanrou, Sen Su Bing, Namong Yukin, Si Hong Xiao, Tang Menggu, Tang Xinying, Tan Tai Xianer. Semua gadis datang ke lantai 36 menara, menghadap Ji Yuyan serempak, aku punya melihat saudara perempuan yang baik. Yah, saudara perempuanku baik-baik saja. Ji Yuyan menatap mata indah para wanita dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan, kamu benar-benar cantik. Kakak, kamu juga cantik. Sen Su Bing tersenyum. Iya, Tante Xianer tertawa dan berkata, saudari Yuyan, yang paling cantik. Ji Yuyan tersenyum dan berkata, apakah kalian semua menikah dengan Tan Yun? Kami belum. Suan Yuanrou, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian dan Dong Fang Yusu berkata. Setelah itu, gadis-gadis itu mengobrol sebentar, dan Tan Yun membawa gadis-gadis itu dan meninggalkan menara dan pergi ke aula tempat orang tua mereka tinggal. Yuner, apakah kamu semua keluar? Feng Jingru,
yang sedang berbicara dengan Tan Feng di aula, bertanya setelah melihat Tan Yun dan yang lainnya masuk. Setelah semua orang menjawab, Feng Jingru memandang Ji Yuyan, merasa sangat aneh, dan bertanya siapa dia. Ayah ibu. Tan Yun memegang tangan Qian Qianyu Ji Yuyan dan berkata, dia adalah Ji Yuyan, dan dia adalah istri dari kehidupan pertama anak itu. Istri di kehidupan pertama. Feng Jingru berkata dengan bingung, Yuner, bukankah kamu mengatakan bahwa dalam kehidupan pertamamu, hanya ada Subing sebagai seorang istri? Ibu, sebenarnya, ketika anak itu di kehidupan pertama, dia bukan orang di alam semesta ini. Tan Yun kemudian memberitahu Feng Jingru dan Tan Feng tentang identitasnya di alam semesta terakhir dan apa yang terjadi antara Ji Yuyan. Mendengar ini, mata Feng Jingru menunjukkan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk memegang tangan Ji Yuyan, dan berkata dengan sedih, kamu dan Yuner adalah anak-anak yang malang sebelumnya. Tapi tidak apa-apa sekarang, kesengsaraan sudah berakhir, dan kamu pasti akan bahagia seumur hidup. Ji Yuyan mengangguk dan berkata, terima kasih, Bibi. Juga disebut Bibi. Feng Jingru tersenyum ramah. Ji Yuyan tercengang sejenak, dan kemudian, dengan manis memanggil, Ibu. Anak baik. Feng Jingru tersenyum dari telinga ke telinga, menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, kamu harus menebus pernikahan Akbar Yuyan dalam hidup ini, kamu tahu. Ibu, jangan khawatir, anak itu tahu. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Setelah itu, keluarga mengobrol lagi sampai matahari terbenam. Setelah makan malam bersama, Putri Sen Subing pergi untuk mundur, dan Tan Yun memanggil Ling Tong untuk melewati aula ruang dan waktu di kota terdalam kota Dewa Hongmeng, menuju alam dewa di kota tentara tertinggi. Dunia dikirim pergi. Terowongan saat ini dibuka oleh Sen Subing sebelumnya. Hanya sebulan kemudian, Tan Yun dan Ling Tong muncul di ujung alam dewa Hongmeng di belakang kota militer tertinggi. Di seberang penghalang Hongmeng God Realm, Tan Yun bisa melihat adegan di mana pembangkit tenaga listrik Origin God Realm dan Chaos God Realm di luar penghalang menyerang penghalang. Namun, Tan Yun menemukan bahwa putrinya Sueying Sangshen tidak membombardirnya, tetapi duduk bersila, menutup matanya dan berkonsentrasi. Di seberang penghalang, Tan Yun tidak bisa berkomunikasi dengan putrinya. Pada saat ini, di depan mata Tan Yun, celah di penghalang yang sebelumnya dia isi dengan spar dewa luar angkasa kini telah muncul dengan retakan tipis. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Ling Tong berkata dengan hormat, apa lagi? Mata Tan Yunsing bersinar dengan cahaya dingin, buka celah yang diisi oleh penghalang dan keluar dan bunuh mereka. Ling Tong, aku mengajarimu cara menembus celah di penghalang. Tan Yun berkata, pertama Anda membakarnya dengan hidup Anda sendiri, dan kemudian pada saat yang sama, penghalang alam Dewa Hongmeng kota tentara tertinggi berada di luar. Ada total 2.604 orang kuat di alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Kecuali dewa di Sueying yang sedang beristirahat, orang kuat lainnya terus-menerus mengendalikan senjata sihir dan menyerang penghalang. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan 3 jam kemudian, saat malam tiba, murid kedua dewa kekacauan primordial baik si Sangshen tiba-tiba menjadi bersemangat. Di hadapannya, celah di penghalang yang diisi oleh kota militer tertinggi, retakan mulai tumbuh dengan cepat. Dewa Baiksi melihat kembali ke Sueying dan berseru, Dewa Sueying, lihatlah, kita akan segera menembus celah di penghalang. Dewa di hati Sueying bergidik, tetapi dia pura-pura bersemangat, ya. Itu bagus sekali. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik lain di Chaos God Realm dan Origin God Realm tidak bisa tidak mengucapkan. Hahaha. Huang Tian terbayar, selama lebih dari 10.000 tahun, kita akhirnya akan menghancurkan penghalang-penghalang. Iya, sangat bersemangat. Kalian ingin aku mengatakan bahwa setelah kita menembus penghalang, kita akan menyelinap ke alam Dewa Hongmeng, bergegas Huanglong ke kota Dewa Hongmen, dan membunuh mantan bawahan Hongmeng Agung. Oke, saya tidak setuju. Kami tidak tahu seberapa kuat musuh sekarang. Bagaimana jika kami bergegas masuk dan menghadapi bahaya? Ya, saya tidak setuju. Setelah memecahkan penghalang, kita harus kembali ke alam dewa kekacauan dan alam dewa asal, dan memberitahu dua dewa leluhur berita itu, dan meminta mereka untuk memutuskan rencana selanjutnya. Petik 2. Ketika semua orang membicarakannya, boom. Penghalang-penghalang yang panjangnya ratusan meter untuk mengisi celah itu seperti cermin raksasa yang meledak terbuka. Wow, segera setelah itu, di alam dewa Hongmeng, Tan Yun, mengenakan jubah ungu,
melangkah keluar dan muncul di depan semua orang. Kemudian, Ling Tong juga mengikuti, dan berdiri di belakang Tan Yun dengan hormat. Semua orang tercengang sejenak, dan kemudian salah satu tetua di alam Raja Dewa kelas 8 memandang Tan Yun dengan penuh semangat, ternyata Tuan Muda Jing, apakah Anda di sini untuk menemui kami, kan? Dan Tuan Muda Jing, apa yang terjadi di alam Dewa Hongmeng? Apa yang terjadi dengan tuanmu, Dewa Lingxia? Sementara lelaki tua itu bertanya dengan penuh semangat, dia juga waspada terhadap Tan Yun. Aku di sini bukan untuk menemuimu, aku di sini untuk mengirimmu ke jalan. Tan Yun menghilang begitu saja saat dia berbicara. Detik berikutnya, lelaki tua itu muncul entah dari mana, dan memukul dada lelaki tua itu dengan pukulan. Ledakan. Wow, di tengah suara pahat yang tumpul, tubuh lelaki tua itu meledak, berubah menjadi awan darah, dan mayat-mayat itu berserakan di depan semua orang. Jing Yun, kamu mencari kematian. Murid ketiga dari Dewa Leluhur Kekacauan, Wang Han, dengan nafas 9 alam abadi meresap ke seluruh tubuhnya, dia memegang pedang dan membunuh Tan Yun. Bagaimana ini bisa? Kamu berada di kondisi abadi ke-6, tetapi kecepatannya sangat cepat. Saat kepanikan Wang Han terdengar, sosok Tan Yun menghilang dari pandangannya. Kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, Tan Yun muncul dari langit di atas kepala Wang Han dan memukul kepalanya dengan satu kaki. Ledakan. Kepala Wang Han meledak seperti semangka, dan jiwa serta janinnya hancur di tempat. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun memandang orang-orang yang ketakutan, dan tiba-tiba menggunakan pupil kosmiknya, matanya meledak dengan lampu merah yang aneh. Segera, semua orang kecuali Sueying Sangshen tampak kusam. Tepat ketika Tan Yun hendak membunuh semua orang, Sueying Sangshen buru-buru berkata, "Ayah, baik si Sangshen adalah satu-satunya teman putrinya, jangan bunuh dia." Oke, setelah Tan Yun mengangguk, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke lebih dari 2.600 orang, mati mereka semua. Merayu. Boom, boom. Segera, embusan angin mengerahkan kekuatan ilahi, yang menyembur keluar dari lengan kanan Tan Yun dengan kecepatan tinggi, menelan lebih dari 2.600 orang, darah merembes, dan mayat-mayat itu ditembakkan ke segala arah, kecuali Dewa Baiksi dan Dewa Sueying. Orang-orang, tidak ada tulang. Setelah Tan Yun membunuh semua orang, dia tidak melepaskan kendalinya atas Dewa Baiksi, dan dia tetap seperti ayam kayu. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Sueying Sangshen dengan senang hati datang ke sisi Tan Yun dan berkata, "Ayah, apakah kamu dan ibumu di alam Dewa Hongmeng mengambil mereka kembali dari Lingxia?" "Iya," Tan Yun tersenyum. "Hehe." Sueying Sangshen berkata dengan gembira, "Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika saya mengetahui bahwa celah di penghalang 100 benteng di perbatasan alam Dewa Hongmeng telah diisi, saya menduga bahwa ayah yang bertindak atas Lingxia. Selamat untuk ayahmu." Tan Yun tersenyum dan menyentuh kepala Dewa Sueying, dan berkata, "Ayah, selamat atas promosimu menjadi dewa." Dewa Sueying tersenyum, "Oh, ayah, apa rencanamu di masa depan?" Tan Yun merenung sedikit, sekarang alam semesta semakin dekat dan dekat, saya berencana untuk mengisi celah di penghalang untuk ayah saya. Setelah itu, kembali ke retret untuk berlatih dan meningkatkan wilayah Anda. Sebelum kehancuran besar alam semesta, kamu harus membunuh Dewa Leluhur Chaos dan Dewa Leluhur Primordial untuk mendapatkan Heart of Chaos dan Heart of Origin. Petik 2. Jika kamu tidak dapat memasukkan dua hati yang besar ke dalam tasmu, tidak peduli seberapa besar kekuatan supernatural untuk ayahmu, kamu tidak akan dapat mencegah alam semesta runtuh. Dewa Sueying berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, putriku tahu di mana Dewa Leluhur Si Yuan menyembunyikan hati Si Yuan, dan putrinya akan menemukan cara untuk mencuri hati Si Yuan." "Tidak pernah." Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, dan berkata, "Putri, jantung Si Yuan adalah darah kehidupan Dewa Leluhur Si Yuan. Di mana jantung Si Yuan ditempatkan, harus ada penjaga yang kuat dan penjaga yang ketat. Jika ada sedikit perbedaan, putrimu akan jatuh ke tempat yang mematikan. Dengarkan kata-kata ayah, dan jangan pernah mencuri." Setelah mendengar ini, Dewa Sueying berkata, "Ayah, jangan khawatir, putri." Jangan menunggu mitos tentang Sueying, Tan Yun dengan tegas berkata, "Tidak. Jika kamu memiliki 3 panjang dan 2 pendek, kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu sendiri untuk ayahmu." Melihat Tan Yun sangat mengkhawatirkannya, Sueying Sangshen merasakan cinta ayah yang dalam. Dia mengangguk dan berkata, "Ayah tidak marah,
dan putriku berjanji padamu untuk tidak bertindak gegabah. Bukannya kamu tidak bertindak gegabah, tapi sama sekali tidak. Shen Suiying meraih lengan kanan Tan Yun dan berkata, baiklah, putri ingat, ayah jangan marah. Yah, hampir sama. Tan Yun berkata, putri, setelah kamu dan Baiksi pergi nanti, ingatlah untuk menghapus ingatan percakapan dengan ayahmu. Juga, aku ingin membiarkan Dewa Leluhur Kekacauan dan Dewa Leluhur Sumber Pertama tahu bahwa aku kembali. Aku ingin mereka tidur dan makan keras mulai sekarang. Kemudian, setelah Tan Yun menemani putrinya lagi, dia membebaskan murid Hongmeng itu. Ah, setelah Dewa Baiksi melambat, dia melihat mayat-mayat di tanah, membuat Huarong pucat dan gemetar. Dia menemukan bahwa saudara laki-laki dan perempuannya yang lebih muda dan lebih muda, serta lebih dari 1000 orang kuat. Di alam Dewa Kekacauan semuanya telah terbunuh. Kecuali dirinya sendiri, hanya Dewa Suiying yang masih hidup. Jing Yun, kamu, siapa kamu? Baiksi Sangshen menatap Tan Yun dengan ngeri, dan berkata dengan suara gemetar, jika saya benar sebelumnya, Anda harus menggunakan mata Dewa Hongmeng. Ya, kamu menggunakan mata ilahi Hongmeng. Dewa tertinggi Suiying menatap Tan Yun, berpura-pura panik, siapa kamu? Tan Yun memandang mereka berdua dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menjaga hidupmu, dan memberiku sepatah kata kepada tuanmu. Katakan pada mereka, aku Tan Yun sudah kembali. Hongmeng Supreme saya kembali. Biarkan mereka mencuci leher mereka. Cepat atau lambat, saya akan memenggal kepala mereka dan membiarkan mereka merasakan sakitnya reinkarnasi dan kehancuran dunia. Rasa sakit yang saya alami, saya ingin mereka membayar 10 kali 100 kali. Keluar. Mendengar itu, Dewa Suiying pura-pura takut, dan terbang menjauh seperti dewa yang melarikan diri dari Baiksi. Setelah putri kedua pergi, Tan Yun meminta Ling Tong untuk mengeluarkan spar Dewa Ruang yang disiapkan sebelumnya, dan mulai mengisi celah di penghalang lagi. Setelah mengisi celah di penghalang, Tan Yun menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke istana temporal di kota terdalam kota Dewa Hongmeng dalam sebulan. Ling Tong mengikuti perintah Tan Yun untuk berpatroli di penghalang yang dipenuhi oleh ratusan benteng di perbatasan alam Dewa Hongmeng. Sebelum Tan Yun melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, dia mendengar suara ketakutan dari penduduk kota dari luar istana. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sungguh menakutkan. Ya, apakah ini retakan di langit? Mengerikan. Saya ingat, saya melihat fenomena ini di sebuah buku kuno. Ini adalah tanda sebelum alam semesta runtuh. Benarkah? Alam semesta meledak. Petik 2 titik 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 petik 2. Keluar dan lihatlah. Tan Yunjian mengerutkan kening, memimpin keluar dari kuil waktu dan muncul di alun-alun di pusat kota. Hah? Tan Yun mengangkat matanya, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan yang menarik perhatiannya adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun, di langit yang luas, celah ruang dengan lebar 10.000 meter dan panjang 1 juta meter muncul, seperti naga hitam yang terpaku di langit. Merayu. Di celah-celah ruang hitam pekat, angin cat melolong, dan ketika bila angin ruang hitam pekat terbang tidak teratur, mereka memancarkan aura yang membuat Tan Yun merasa terkejut. Saya telah kehilangan ingatan tentang alam semesta terakhir, dan saya tidak yakin apakah ini pertanda datangnya alam semesta runtuh. Tan Yun tampak serius, Yuyan dan Penatua Xiao harus jelas. Saya akan kembali ke rumah suci Hongmeng. Tanyakan saja. Wow, setelah mengambil keputusan, pemburu jubah ungu Tan Yun naik ke udara dan melayang di atas Space Time Hall. Berdengung. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran pasang surut menyelimuti kota terdalam kota Dewa Hongmeng, dan berkata dengan keras, saya adalah Hongmeng tertinggi. Mendengar itu, puluhan miliar penduduk kota berlutut dan bersujud, suara hormat menyelimuti seluruh bagian dalam kota, ketuklah Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, alasan untuk penglihatan surgawi, Tuhan Yang Maha Esa akan memberitahumu nanti. Jangan khawatir, semuanya, dan celah antariksa ini berbeda dengan retakan di bintang-bintang setelah kita merobek ruang. Retakan ini mengandung aura agung dan menakutkan, bahkan yang tertinggi pun tidak berani memasukinya dengan tergesa-gesa. Jika kamu masuk, kamu pasti akan dicekik dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Karena itu, tidak ada yang bisa masuk karena penasaran, mengerti? Setelah mendengar ini, penduduk kota berteriak, penjahat itu. Mengerti. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya,
dan mengambil waktu sejenak untuk terbang ke puncak gunung Dewa Hongmeng dan muncul di luar istana Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Ji Yuyan, Shen Subing, Putri Xuan Yuanrou, dan semua orang di rumah dewa berdiri di puncak gunung Hongmeng, menatap celah besar di langit. Setelah Tan Yun menyapa semua orang, dia menatap Ji Yuyan dengan ekspresi serius. Yuyan, bisakah kamu tahu penyebab retakan spasial ini? Suamiku, aku tahu. Ji Yuyan menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan ngeri di matanya yang indah, dan menjelaskan. Iya, ini memang tanda sebelum kehancuran kosmik, dan retakan ini tidak disebut retakan spasial, itu disebut retakan kehancuran. Mendengar ini, Tan Yun buru-buru berkata, di alam semesta terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari munculnya retakan kehancuran pertama hingga keruntuhan kosmik? Suamiku, aku tidak tahu. Aku sudah tertidur sebelum alam semesta terakhir meledak. Ji Yuyan berkata, menatap Xiao Longsnake dan berkata, Xiao, kamu harus tahu. Tan Yun dan semua orang memandang Xiao Longshe. Xiao Longshe berpikir sejenak dan berkata, ketika alam semesta runtuh, saya dipenjarakan di jurang menelan dewa. Saya tidak tahu kapan alam semesta terakhir runtuh. Pada titik ini, Xiao Longshe tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Tan Yun dan berkata, Tuan kecil, saya ingat bahwa setelah budak tua itu dikurung di jurang menelan dewa, dia merasakan getaran hebat dari dunia, dan getaran itu utuh. Itu berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan momentumnya sangat besar. Jika budak tua itu tidak salah menebak, itu adalah saat alam semesta hancur. Setelah mendengar ini, Tan Yun bertanya, kalau begitu pikirkan baik-baik, sudah berapa lama sejak retakan kehancuran pertama muncul di alam semesta terakhir hingga kehancuran kosmik? Xiao Longshe berkata dengan tidak yakin, Tuan kecil, interval waktunya terlalu lama, budak tua itu benar-benar tidak dapat mengingatnya, tetapi budak tua itu memperkirakan itu harus antara 60.000 dan 80.000 tahun. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam menarik napas lega. Pada saat ini, Ji Yuyan membuka mulut dan berkata, suamiku, alam semesta terakhir tidak terhubung dengan alam semesta saat ini. Sangat mungkin alam semesta hari ini akan runtuh cepat atau lambat. Yah, aku mengerti. Tan Yun berkata, saya hanya mengacu pada alam semesta terakhir, dari munculnya retakan penghancur pertama hingga saat alam semesta runtuh. Saya pikir setidaknya dalam 50.000 tahun, alam semesta akan aman sekarang. Jadi kita harus meningkatkan ranah sesegera mungkin, mengalahkan dewa asal dan dewa leluhur kekacauan, dan mendapatkan hati asal dan hati kekacauan. Mendengar kata-kata Tan Yun, semua orang mengangguk. Baiklah, kalian semua berlatih dalam retret, kata Tan Yun, saya akan menghibur penduduk kota dan mundur. Saudaraku, kamu harus mundur dengan cepat. Tuoba Yingying berkata, saya akan menjaga kenyamanan. Bagus. Tan Yun mengangguk, dan kemudian berbalik dengan semua orang untuk kembali ke kuil waktu dan ruang, dewa tertinggi rumah Hongmeng, dan mulai berlatih retret. Di puncak gunung Hongmeng, Tuoba Yingying melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti kota-kota dalam dan luar. Segera, suara indah itu terdengar jelas di telinga semua orang. Saya komandannya. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tentang celah ruang di kota Dewa Hongmeng. Pada saat ini, penduduk dalam kota dan tentara luar kota menjadi sunyi. Kemudian, suara Tuoba Yingying terdengar lagi, karena kota Dewa Hongmeng terletak di atas alam Dewa Hongmeng, retakan pertama muncul, yang disebut retakan kehancuran. Meskipun itu adalah tanda sebelum kosmos runtuh, jangan panik, karena setidaknya ada 50.000 tahun sebelum kosmos runtuh. Pada saat itu, Tuan kita Hongmeng akan melakukan segala yang mungkin untuk mencegah keruntuhan besar alam semesta, melindungi tanah air kita, dan melindungi rakyat jelata. Selain itu, jika kamu ingin mencegah alam semesta runtuh, kamu harus mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah Heart of Origin, dan yang kedua adalah Heart of Chaos. Jantung Si Yuan ada di alam Dewa Si Yuan, dan hati kekacauan ada di alam Dewa Kekacauan. Itu adalah benda yang dijaga oleh Dewa Asal dan Kekacauan. Jika kita ingin mendapatkannya, pasukan kita dari alam Dewa Hongmeng harus mengalahkan alam Dewa Kekacauan dan alam Dewa Asal. Oleh karena itu, seluruh pasukan mematuhi perintah, semua bekerja keras untuk berkultivasi, dan akan bertarung di medan perang untuk melindungi rumah kita di masa depan. Juga, Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Primordial mengutuk kita di masa lalu, memasuki reinkarnasi dari segala usia, dan dunia akan dihancurkan.
Kita harus mengikuti Tuan Hongmeng untuk membalas dendam ini. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Begitu kata-kata Tuoba Yingying jatuh, kota-kota dalam dan luar kota Dewa Hongmeng bergema seperti tsunami. Kembalilah ke komandan, kami yakin. Aku tidak bisa mendengarnya. Tuoba Yingying tampak serius. Tiba-tiba, teriakan puluhan miliar warga dan tentara merobek langit, dan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba muncul di langit. Kembali ke komandan, kami yakin. Oke, bagus sekali. Komandan universitas ini juga percaya padamu. Tuoba Yingying berkata, transmisi suara berkata, Mu Feng Tianzun. Bawahan ada di sini. Di barak tentara keluargamu di bawah Gunung Hongmeng, Mu Feng Tianzun melangkah keluar dari aula utama dan melihat ke Gunung Hongmeng. Bibir Tuoba Yingying terbuka dengan ringan, dan berkata, dalam waktu dekat, akan ada retakan kehancuran kedua, ketiga, dan bahkan lebih banyak di alam Dewa Hongmeng. Kamu membuat dekrit dan mengirimkannya ke setiap kota, sehingga pemilik kota dapat menghibur orang-orang. Juga kirim orang ke 9 alam abadi Hongmeng dan semua wilayah bintang pesawat fana, sehingga orang-orang dari 9 alam abadi Hongmeng dan pesawat fana tidak panik. Mendengar ini, Mu Feng Tianzun dengan hormat berkata, bawahan patuh. Di puncak Gunung Ilahi Hongmeng, Tuoba Yingying hendak berbalik dan kembali ke rumah suci Hongmeng setelah mengurus masalah ini. Tapi Suan Yuan Changfeng, yang sudah berada di alam Raja Dewa kelas 6, terbang di langit dan jatuh di belakang Tuoba Yingying. Changfeng, ada apa? Tuoba Yingying membalikkan tubuhnya dan menatap Suan Yuan Changfeng dengan senyum di wajahnya. Aku, tidak apa-apa. Suan Yuan Changfeng memandang wanita yang telah jatuh cinta selama lebih dari 20.000 tahun, dan tampak sedikit ragu-ragu. Jika tidak apa-apa, aku akan mundur. Tuoba Yingying selesai berbicara. Ketika dia berbalik dan hendak pergi, Suan Yuan Changfeng akhirnya berbicara. Yingying, aku mencintaimu. Suan Yuan Changfeng berkata dengan keras, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya tanpa melihat ke belakang. Changfeng, mengapa kamu melakukannya? Aku tahu kamu baik padaku, tapi aku selalu wanita yang tidak berperasaan. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu inginkan, kamu melupakanku. Suan Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bilang kamu tidak bisa melupakan, bahkan jika kamu bisa melupakan, aku tidak akan memilih untuk melupakanmu. Aku Suan Yuan Changfeng hanya mencintaimu dalam hidup ini. Jika kamu tidak setuju sekarang, aku akan menunggu sampai hari kamu setuju. Ekspresi Tuoba Yingying tergerak, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Suan Yuan Changfeng, di mana aku? Ini layak kamu lakukan untukku. Kamu baik, di mana-mana. Suan Yuan Chang berkata dengan tulus, Yingying, tidak bisakah kamu benar-benar memberiku kesempatan? Saat berbicara, mata Suan Yuan Changfeng penuh dengan air mata, sejak aku berada di tanah terlantar 9 surga Hongmeng, ketika aku pertama kali melihatmu, aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Selama lebih dari 20.000 tahun, hatiku untukmu tidak berubah. Tidak bisakah kamu benar-benar memberiku kesempatan dan membiarkan aku menjagamu? Mendengar ini, kepala Tuoba Yingying tertunduk dan terdiam. Melihat penampilan Tuoba Yingying, harapan di mata Suan Yuan Changfeng menghilang, dan dia menghela nafas sedih, nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Tuan, saya minta maaf mengganggu Anda. Suan Yuan Changfeng berkata, berbalik dan berjalan menuruni puncak. Setelah tidak mengambil beberapa langkah, Suan Yuan Changfeng memikirkan suara indah Tuoba Yingying di belakangnya. Changfeng, tunggu. Mendengar ini, Suan Yuan Changfeng tiba-tiba berhenti, lalu kembali menatap Tuoba Yingying. Kata-kata Tuoba Yingying berikutnya membuat Suan Yuan Changfeng bersemangat. Changfeng, terima kasih atas kebaikanmu padaku selama bertahun-tahun. Tuoba Yingying tampaknya telah membuat tekad tertentu, dan suara Tianlai terdengar. Changfeng, tolong beri aku waktu lagi. Sekarang saudaraku membutuhkanku, aku tidak bisa membicarakan perselingkuhan anak-anak denganmu. Ketika saya membantu saudara saya membalas dendam, menyatukan 3 alam dewa, dan kemudian mengalahkan iblis luar, saya akan mencoba menerima Anda. Suan Yuan Changfeng menari dengan kegembiraan, dengan penampilan yang sederhana dan jujur, benarkah? Apakah kamu benar, Yingying? Iya, Tuoba Yingying tersenyum dan mengangguk. Suan Yuan Changfeng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan bingung, Yingying, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Iya, Tuoba Yingying berkata. Suan Yuan Changfeng berkata dengan bingung, Yingying, apakah kamu mencoba menerimaku?
Apakah itu ada hubungannya dengan balas dendam Tan Xiandi, penyatuan tiga dewa utama, dan kekalahan iblis luar? Ini rahasia, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tuoba Yingying tersenyum dan berkata, oke, aku akan mundur, kamu juga mundur untuk meningkatkan kekuatanmu. Oke, Xuan Yuan Changfeng menyentuh kepalanya dan menyaksikan Tuoba Yingying melangkah ke rumah ilahi Hongmeng. Dia berpikir dalam hati, aku tidak bisa memahaminya. Yingying membantu Tan Xiandi membalas dendam. Bukankah itu bertentangan denganku? Kenapa? Apakah dia harus menunggu sampai nanti untuk mencoba berkencan denganku? Apakah karena dia tidak ingin terganggu dan menunda latihannya karena cinta? Ketika Xuan Yuan Changfeng bingung, dia tidak tahu. Ketika Tuoba Yingying mengucapkan kalimat, menunggu balas dendam saudaraku, untuk menyatukan tiga alam dewa, dan kemudian mengalahkan dewa luar, aku akan mencoba menerimamu. Apa artinya? Jika dia tahu, dia lebih baik menyerahkan Tuoba Yingying daripada membiarkan Tuoba Yingying berbicara tentang perselingkuhan anak-anaknya dengan dirinya sendiri. Setelah Tuoba Yingying kembali ke rumah ilahi Hongmeng dan memasuki lantai pertama menara waktu dan ruang angkasa yang mulia, Tan Yun muncul dari sisinya. Wajah Tan Yun sangat jelek. Saudaraku, ada apa denganmu? Tuoba Yingying bertanya. Yingying, aku mendengar apa yang kamu dan Chang Feng katakan tadi. Tan Yun menatap Tuoba Yingying dengan kesedihan di matanya, sudahkah kamu memutuskan? Iya kakak. Tuoba Yingying berkata sedikit, siapa yang bisa lebih kejam dari orang? Meskipun saya tidak punya hati dan tidak bisa merasakan apakah saya mencintainya atau tidak, saya memiliki kesan yang baik tentang dia. Selama lebih dari 20.000 tahun, saya pikir dia pasti telah menunggu. Begitu keras untuk saya, jadi saya memutuskan untuk menunggu saudara saya membalas dendam sebelum saya mencoba menerimanya. Tan Yun menghela nafas, aku juga berharap kamu dan Chang Feng bisa berjalan bersama, tetapi jika kamu bersamanya, harga yang kamu bayar terlalu mahal. Yingying, dalam hatiku, kamu adalah saudara perempuanku, aku benar-benar tidak ingin melihat adegan itu terjadi. Tuoba Yingying memandang Tan Yun, mengangguk dan berkata, saudaraku, aku tahu kamu baik padaku, aku tahu kamu tidak tahan denganku. Tapi kali ini saya memutuskan bahwa bahkan jika saya mengorbankan hidup saya dan kehilangan segalanya, saya akan mencoba untuk bersama Chang Feng. Mendengar ini, setetes air mata jatuh di mata Tan Yun Xing, karena kamu telah memutuskan, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ketika kamu memutuskan untuk bersama Chang Feng, kakakku akan melakukan segala kemungkinan untuk membantumu memenuhi keinginanmu untuk bersama Chang Feng. Tuoba Yingying sangat jelas tentang apa yang dimaksud Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Saudaraku, tolong jangan beritahu dia biaya bersama Chang Feng. Aku khawatir dia akan menghilang di depanku selamanya ketika dia belajar. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji. Terima kasih saudara. Tuoba Yingying menangis. Tan Yun dapat melihat dari ekspresi Tuoba Yingying bahwa meskipun Tuoba Yingying tidak memiliki hati, dia memiliki perasaan terhadap Xuan Yuan Changfeng. Tan Yun mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Tuoba Yingying, dan segera menepuk bahu Tuoba Yingying, lalu meninggalkan lantai pertama menara dan kembali ke lantai 36 menara. Tan Yun memikirkan harga mahal yang harus dibayar Tuoba Yingying untuk bersama Changfeng Energy di masa depan, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam hati Tan Yun, Yingying adalah saudara perempuannya. Dia benar-benar tidak ingin Yingying dan Xuan Yuan Changfeng bersama di masa depan. Namun, dia tahu bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengejar cinta, dan dia harus menghormati pilihan Tuoba Yingying. Setelah beberapa saat kehilangan kesadaran, Tan Yun menarik napas lega, berkonsentrasi dan menahan napas, dan mulai melahap surga dan dewa bumi yang berkultivasi dengan gila. Segera Tan Yun duduk seperti batu dan mencapai ketenangan pikiran seperti air, melupakan waktu dan segalanya. Di luar waktu, 3,5 tahun kemudian. Alam Dewa Kekacauan, Kota Dewa Kekacauan. Di Chaos God Summit, Sun Xuanqi tertua yang cantik dan tak tergantikan sedang duduk bersila dan berlatih. Pada saat ini, Dewa Baiksi turun dari langit dan terbang di luar kuil kekacauan, dengan ekspresi bingung, Tuan, hal besar itu tidak baik. Sier, kenapa kamu begitu panik? Sun Xuanqi membuka matanya, sedikit mengernyit, apakah kamu tidak membawa adik laki-laki dan perempuan, menyerang penghalang-penghalang kota tentara tertinggi, mengapa kamu kembali? Berdebar, Dewa Baiksi berlutut di depan Sun Xuanqi, dan dalam sekejap,
dia menangis dan tersedak oleh isak tangis, Tuan, muridnya tidak kompeten, dan semua dewa dan raja dari alam dewa kita yang pergi ke kota militer tertinggi terbunuh. Ke atas. Wow, maaf, Guru, karena para murid tidak kompeten dan tidak bisa melindungi mereka. Mendengar ini, tubuh Changsun Xuanqi bergetar, dan gelombang kemarahan keluar dari dadanya, dan dia dengan tegas berkata, katakan, siapa pembunuhnya? Bai Si Sangshen tampak panik dan berkata, kembalilah ke guru, pembunuhnya adalah Hong Meng Supreme. Hong Meng tertinggi. Changsun Xuanqi mengerutkan kening, matanya yang indah melebar, apa yang kamu katakan? Hong Meng Supreme. Ini tidak mungkin. Hong Meng Supreme mati setelah reinkarnasi abadi. Bagaimana mungkin Hong Meng Supreme? Apakah Anda melakukan kesalahan? Bangun dan bicara kembali. Itu Tuan. Setelah Bai Si Sangshen bangun, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, Tuan, ini benar-benar Hong Meng Supreme. Hong Meng Supreme tidak mati dalam kehidupan terakhir setelah reinkarnasi. Dia adalah Jing Yun. Tepatnya, Jing Yun adalah nama palsu, dan nama aslinya adalah Tan Yun. Pada saat itu, ketika kami membombardir penghalang-penghalang di kota militer tertinggi, penghalang itu tiba-tiba hancur, dan Tan Yun berjalan keluar. Dia menggunakan Magnificent Eye untuk mengendalikan kita. Kecuali aku dan Dewa Sueying yang tidak terbunuh, semua orang mati. Dihadapkan dengan Tan Yun di alam abadi ke-6, tidak ada yang bisa melawan. Tuan, Tan Yun adalah Agung Hong Meng. Setelah mendengar ini, Changsun Xuanqi berkata dengan tidak percaya, apa? Jing Yun adalah Tan Yun. Jika itu benar, bukankah alam Dewa Hong Meng telah diambil kembali olehnya? Setelah itu, cucu Xuanqi mengerutkan kening, Sier, mengapa Tan Yun tidak membunuhmu dan Dewa Sueying? Setelah mendengarkan, Dewa Baiksi berhenti berbicara. Kenapa ragu-ragu? Changsun Xuanqi memerintahkan, katakan. Tuyer patuh. Bai Si Sangshen menggigit bibir bawahnya, melambaikan tangan batu gioknya, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Tan Yun berkata kepada para dewa di Baiksi dan Sueying, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, pertahankan hidupmu, dan bawakan aku pesan untuk tuanmu. Katakan pada mereka bahwa Tan Yun sudah kembali. Hong Meng Supreme saya kembali, biarkan mereka mencuci leher mereka. Cepat atau lambat, saya akan memenggal kepala mereka, dan membiarkan mereka merasakan sakitnya reinkarnasi selamanya dan kehancuran keluarga dari dunia. Rasa sakit yang saya alami, saya akan menggandakannya kembali. Gulungan. ... Setengah bulan kemudian, alam Dewa Siyuan, rumah Dewa Siyuan. Kuil leluhur. Terjebak. Siyuanzu gemetar karena marah dan menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah. Dewa di Sueying berpura-pura sedih, Tuan, Agung Hong Meng, dia membunuh semua junior dan adik perempuan saya, Anda harus membalaskan dendam mereka. Ya, aku pasti akan menjadi guru. Siyuanzu sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan meraung, sial Hong Meng Supreme, dia tidak mati. Oke, sangat bagus. Leluhur sumber pertama tersenyum marah, ketika guru menangkapnya, dia pasti sesak dan dia tidak akan mati. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Changsun Xuanqi membawa Baiksi Sangshen ke alam Dewa Siyuan dan menemukan Dewa Leluhur Siyuan. Kuil leluhur. Dewa leluhur sumber pertama dan Sun Xuanqi tertua duduk saling memandang. Sueying Sangshen berdiri di belakang asal-usul leluhur, dan Baiksi Sangshen berdiri tegak dan anggun di belakang Changsun Xuanqi. Aku di sini hari ini, ada 2 hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kata Changsun Xuanqi. Dewa leluhur kekacauan, tolong bicara. Dewa leluhur Siyuan berkata. Changsun Xuanqi berkata, pertama, Tan Yungui menyusut di alam Dewa Hong Meng. Sekarang alam Dewa Hong Meng sekokoh sup emas. Bahkan jika Anda dan saya mengambil tindakan, pimpin semua dewa, dan dewa kekacauan. Alam dewa dan alam dewa asal, dan membombardir Tan Yun Qiu, aku khawatir tidak mungkin menembus penghalang tanpa 30.000 tahun. Selain itu, kita tidak bisa keluar dan menyerang penghalang alam Dewa Hong Meng. Bagaimanapun, iblis luar angkasa dapat kembali kapan saja. Kedua, ada 3 retakan kehancuran di Chaos God Realm saya. Saya memperkirakan bahwa selama 100.000 tahun, atau sesingkat 60.000 tahun, alam semesta akan berakhir dan alam semesta akan dihancurkan. Jika kamu ingin mencegah keruntuhan kosmik, kamu harus memiliki Heart of Origin, Heart of Chaos, dan Heart of Hong Meng pada saat yang bersamaan.
Hongmeng Supreme terbunuh oleh upaya bersama kami. Kami telah mencari keberadaan hati Hongmeng selama ribuan tahun, tetapi kami tidak pernah menemukannya. Kurasa, hati Hongmeng ada di tangan Tan Yun. Mendengar ini, Dewa Leluhur asal pertama mengangguk setuju dengan alis horizontal dan garis vertikal. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal, tetapi iblis surgawi ekstrateritorial menatap kami, dan kami tidak bisa keluar dan menyerang alam Dewa Hongmeng. Petik 2. Jika kamu pergi untuk menyerang, jika iblis luar angkasa menerobos alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Leluhur Chaos, karena kamu mengangkat dua hal ini, aku pikir kamu sudah memiliki tindakan balasan di hatimu, jadi lebih baik mendengarkannya. Mata indah Long Sun Suanqi berkedip, saya memiliki dua strategi, tetapi keduanya berisiko. Mari kita bicarakan itu. Dewa Pemrakarsa berkata, sebaiknya kita menganalisisnya. Iya, Changsun Suanqi berkata, ayahku masih tertidur sekarang, dan itu akan menjadi 30.000 tahun sebelum dia bangun. Setelah bangun, perlu 20.000 tahun lagi untuk mendapatkan kembali kekuatan, yang bertambah hingga 50.000 tahun. Pada saat itu, Anda, saya, dan ayah saya akan memiliki 3 pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kami memiliki 2 pilihan. Pertama, bergandengan tangan untuk menghancurkan alam semesta luar, dan kemudian menerobos alam Dewa Hongmeng dalam satu gerakan dan memenangkan hati Hongmeng. Kedua, kami bergabung untuk menerobos alam Dewa Hongmeng dan membunuh Tan Yun untuk memenangkan hati Hongmeng. Bahkan jika alam Dewa asal dan alam Dewa kekacauan ditangkap oleh iblis ekstrateritorial, kami akan membunuh mereka lagi. Mendengar ini, Dewa Leluhur Si Yuan berkata, bagaimana dengan strategi kedua? Changsun Suanqi berkata, strategi kedua adalah Anda dan saya akan pergi ke alam semesta ekstrateritorial secara pribadi sekarang, berdiskusi dengan Raja Iblis Besar, dan bersama-sama menyerang alam Dewa Hongmeng. Setelah alam Dewa Hongmeng hancur, hati Hongmeng akan menjadi milik kita, dan alam Dewa Hongmeng akan menjadi milik iblis luar. Setelah itu, Changsun Suanqi berkata, saya lebih cenderung bergabung dengan iblis ekstrateritorial. Saya pikir iblis besar pasti akan setuju. Bagaimanapun, Tan Yun menangkap wakil komandan iblis. Wakil komandan iblis ini adalah satu-satunya cucu iblis besar. Kurasa dia ingin membunuh Tan Yun lebih dari kita. Mendengar ini, Dewa Leluhur Si Yuan merenung sedikit, mengangguk dan berkata, yah, aku juga lebih cenderung untuk bergabung dengan Raja Iblis Agung. Dewa Sueying di belakang Dewa Leluhur Sumber Pertama berkata, tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka bergabung dengan Raja Iblis Besar, jika tidak, ayahku akan dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Dewa Sueying datang ke depan Dewa Leluhur asli dan berkata dengan cemas, Tuan, murid itu berpikir bahwa Anda tidak boleh bergandengan tangan dengan Iblis Agung. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dewa Penggagas mengerutkan kening, mengapa?